Ingatkah kalian dengan film boneka si Unyil, dan ilustrasi belajar membaca, ini Budi, dan ini Ibu Budi? Jika ingat, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau sudah, silahkan klik tombol subscribe-nya, waktunya 3 detik. Pada era tahun 1980, tokoh boneka si Unyil diciptakan oleh seorang seniman yang bernama Pak Raden. Nama Pak Raden juga digunakan sebagai salah satu tokoh dalam serial televisi tersebut. Film tersebut sengaja dibuat bersama Pusat Produksi Film Negara, PPFN, yang ingin membuat suatu acara televisi, berupa sebuah film boneka yang dipersembahkan sepenuhnya untuk anak-anak. Tentu saja, film tersebut dimaksudkan dan bertujuan untuk mendidik sekaligus menghibur anak-anak di Indonesia. Episode pertamanya tayang pada tanggal 5 April 1981. Mengudara setiap hari Minggu pagi di Televisi Republik Indonesia, TVRI, dan serialnya pun terus berlanjut semenjak itu. Serial tersebut menjadi sebuah program kisah fiktif paling lama bertahan di pertelevisian Indonesia. Total ada 603 episode yang ditayangkan, di antara tahun 1981 hingga tahun 1993. Hasilnya, film boneka si Unyil menjadi program televisi yang paling ditunggu-tunggu dan kian populer di Indonesia kala itu. Serial boneka si Unyil yang ditujukan untuk anak-anak, memiliki plot cerita yang sederhana. Dikisahkan seorang bocah laki-laki bernama Unyil yang gemar bermain, berpetualang dan dilengkapi dengan keisengan serta kejahilan anak-anak pada umumnya. Dalam ceritanya, terselip unsur-unsur budaya tradisional dan budaya populer Indonesia serta materi pendidikan, baik dari para pelakonnya maupun materi cerita, tiap episodenya. Nama Pak Raden sendiri didapat karena menjadi pengisi suara tokoh Pak Raden pada serial boneka si Unyil. Lalu siapakah Pak Raden itu? Nama asli beliau adalah Raden Suyadi. Beliau lahir pada tanggal 28 November 1932, di Puger, Jember, Jawa Timur. Suyadi adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Ia tumbuh di keluarga ningrat, dari pasangan Subekti Wiryokusumo dan Kun Sadiah. Ayahnya merupakan seorang patih di Surabaya, Jawa Timur. Sejak kecil ia sudah memiliki bakat menggambar, bahkan dengan menggambar ia merasa menemukan dunianya. Hobinya tersebut membawanya untuk masuk jurusan seni rupa, di Institut Teknologi Bandung atau ITB, pada tahun 1952. Di sana kemampuannya dalam menggambar semakin baik. Tidak hanya itu, kecintaannya terhadap dunia seni semakin bertambah. Ia lulus dari ITB pada tahun 1960. Selepas lulus dari ITB, ia merasa pengetahuan seninya belum cukup. Untuk itu Suyadi pun melanjutkan pendidikannya di Perancis, untuk memperdalam pengetahuannya mengenai seni animasi. Ia menempuh pendidikan di Perancis mulai tahun 1961 hingga tahun 1963. Tak hanya menjadi mahasiswa, waktu luangnya banyak ia gunakan untuk menulis berbagai cerita pendek dan menggambar berbagai animasi. Dengan hobinya itu, ia banyak menghasilkan banyak karya buku cerita bergambar, juga sebagai ilustrator, dan membuat berbagai film animasi untuk anak-anak. Pada awal tahun 1980, Suyadi menciptakan tokoh si Unyil. Namun ia tidak hanya menciptakan si Unyil saja, melainkan ia juga membuat banyak tokoh, seperti Pak Raden, Pak Ogah, Usro, Ucrit, Kinoy, Melani, Cuplis, Pak Ableh, Embok Bariah dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut merupakan karakter-karakter yang ada di dalam serial boneka si Unyil.
Membicarakan Si Unyil memang tidak bisa lepas dari Pak Raden Suyadi sebagai kreatornya. Tidak hanya selaku kreator, karena Suyadi juga bertanggung jawab mengerjakan desain boneka, dekorasi set panggung dan properti lainnya. Bahkan ikut mengisi suara untuk tokoh Pak Raden dalam serial tersebut. Suyadi tidak sendiri, karena ia dibantu oleh Kurnain Suhardiman sebagai penulis cerita dan skenario. Suyadi mempunyai ciri khas yang unik, jika dibandingkan dengan seniman lainnya. Yaitu terletak pada belangkong khasnya dan kumis yang tebal, menjadi nilai lebih yang dimilikinya. Demi kisah Si Unyil, Suyadi menciptakan karakter antagonis yang kemudian melekat pada dirinya dan dikenal masyarakat Indonesia yakni Pak Raden. Karakter Pak Raden atau lengkapnya Raden Mas Singomenggolo Jalmowono, merupakan sosok orang tua pensiunan yang mengalami 3 zaman. Zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Diperkuat dengan bermacam-macam sifat yang tidak menyenangkan. Dia kikir, pemarah, tidak mau gotong royong dan mempunyai penyakit encok. Allah. Selamat siang Pak Raden. Selamat siang Pak Raden. Well adalah, begitulah ucapan khas Pak Raden, ketika sedang berhadapan dengan Unyil dan teman-temannya. Selain dikenal sebagai tokoh yang pemarah, berwajah garang dan berkumis tebal, Pak Raden digambarkan sebagai sosok orang Jawa feodal, fasih berbahasa Belanda, Jawa dan Indonesia. Dengan setelan belangkon, sering menggunakan beskap hitam, terkadang beskap dalang. Ciri khas lainnya, ia selalu membawa tongkat kayu. Suyadi tetap melakoni sosok Pak Raden sampai luar panggung film Si Unyil. Hal itu dilakukannya di setiap kesempatan, misalnya ketika mendongeng di hadapan anak-anak Indonesia dan anak-anak di luar negeri, Suyadi tidak melepas karakter Pak Raden lengkap dengan suara beratnya ketika bercerita. Dari situ Pak Raden jadi ngetop, tidak hanya di depan anak-anak, tetapi juga orang dewasa. Tokoh Pak Raden pun pernah muncul di film Warkop DKI, Dono, Kasino, Indro, dalam film Malu-Malu Mau, 1988, yang diperankan langsung oleh Suyadi sendiri. Tidak bisa lepas dari sifatnya di serial Si Unyil, Pak Raden di film tetap galak. Suyadi tidak sekedar mendongeng dan berperan sebagai Pak Raden, tetapi juga membuat beberapa ilustrasi untuk berbagai buku cerita dan pelajaran sekolah. Karena kontribusinya di segala bidang membuat ia mendapatkan banyak penghargaan atas dedikasinya itu. Contohnya pada tahun 1972, bertepatan dengan International Book Year yang diselenggarakan UNESCO, buku Gua Terlarang terpilih sebagai buku cerita anak-anak dengan ilustrasi terbaik. Buku tersebut ditulis oleh Kurnain Suhardiman dan dilengkapi oleh ilustrasi yang diciptakan Suyadi. Ia juga pernah didaulat oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk menjadi ilustrator buku pelajaran bahasa Indonesia tingkat sekolah dasar. Jika kalian masih ingat dengan buku yang mengandung kalimat pembelajaran, ini Budi, ini Ibu Budi, nah, ilustrasinya merupakan karya Suyadi atau Pak Raden. Pada masa senjanya, Suyadi tidak lelah menghibur anak Indonesia. Atas prestasinya itu, tempat ia berkuliah dulu, Institut Teknologi Bandung, memberikan penghargaan Ganesha Widya Jasa Utama sebagai pelopor bidang industri kreatif, klaster animasi dan tokoh animator nasional. Pak Raden menghabiskan masa tuanya dengan membuat lukisan dan buku cerita untuk anak-anak. Pada tahun 2008, ia menerbitkan buku cerita anak-anak yang diberi judul Petruk Jadi Raja. Ia juga membuat lukisan untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga untuk biaya berobat atas penyakit yang dideritanya. Di usia senja kondisi ekonomi Pak Raden tidak cukup baik. Di tengah kesulitan keuangan ditambah kondisi fisiknya sering sakit-sakitan, harus tergantung pada kursi roda untuk mobilitasnya ke sana kemari. Namun, Pak Raden masih bersemangat jika ada undangan mendongeng, atau membuat lukisan. Di masa sulitnya, ia juga bersyukur mendapatkan banyak bantuan dari teman-teman sesama seniman yang sangat peduli dengan kondisinya. Pada tanggal 30 Oktober 2015, Pak Raden meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni karena penyakit osteoartritis yang dideritanya sejak lama. Tidak hanya itu, dikabarkan ia juga mengidap penyakit infeksi paru-paru. Ia dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 2015. Selama hidupnya Pak Raden tidak menikah,
sehingga ia tidak memiliki keturunan. Selamat jalan sang maestro dongeng Indonesia.